mulai hari ini kalau ada masalah, kalau ada emosi coba ceritakan tidak dengan marah tapi ceritakan dengan nada-nada yang baik. Entah itu dengan istri atau siapapun juga. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ini yang penting. Mulai malam hari ini atau mulai nanti subuh Pak Budiono mohon ampun pada Allah Ta'ala, istighfar dulu, kemudian mohon ya Allah jika sakit di dadaku, baik yang sebelah kiri, tengah dan kanan ini disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa. Ustaz, kaitan dengan tema kita Ustaz. Iya. Ada satu hadis yang cukup panjang adalah bahwa yang akan masuk surga tanpa hisab ada 70.000 golongan Ustaz. Lalu bisa untuk kita masuk dalam golongan tersebut, angka tersebut, apa yang mesti kita lakukan Ustaz? Ya, salah satunya adalah benar-benar yang satu karena Allah Ta'ala. Yang kedua memang benar-benar ya kalau memang kita mendasarkan kayak tadi umpamanya salah satunya mati syahid. Salah satunya mati syahid nih. Tapi ini di zaman Rasul. Kalau di zaman sekarang nggak ada. Merasa dirinya nanti melakukan aktivitas kelihatannya keagamaan. Tetapi nggak taunya malah bikin kekacauan. Ini salah satunya loh ya. Jadi merasa dia syahid sebenarnya itu enggak. Sebenarnya dia adalah mencoreng. Itu salah satu yang harus kita lakukan. Dan kemudian kalau mama sebenarnya kita melakukan semua hal niatnya karena Allah Ta'ala itu insya Allah sudah masuk tuh Dai. Ya kan? Tapi memang kita banyak sekali ya. Sehari-hari itu bisa kita lakukan ya. Termasuk umpamanya pada waktu kita hamil niatnya benar karena Allah, melahirkan karena Allah, semuanya karena Allah. Tetapi bukan hanya itu, zikrullah pun sama. Pada waktu kita zikrullah, kita mengingat Allah, benar-benar niatnya lillahi ta'ala. Tapi kalau zikir kita hanya untuk biar kaya, ya itu bukan niat karena Allah. Itu niat karena dompet, karena tabungan kita biar kaya. Jadi bukan karena Allah. Jadi hal yang benar-benar kita bisa menjadikan masuk dalam 70 golongan orang-orang yang bisa masuk surga, sebenarnya itu bisa kita lakukan hampir setiap saat. Benar-benar hampir kita seperti ibu dalam mendengarkan ceramah pengajian. Salah satunya memang benar. Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Nah, orang-orang menyedikitkan tidur di waktu malam. Walaupun ini kelihatannya ringan. Artinya apa sih orang-orang menyedikitkan tidur di waktu malam? Seperti Bapak Ibu sekalian, tidurnya keganggu. Kan gitu ya? Ini namanya menyedikitkan tidur. Dan pada waktu menyedikitkan tidur ini niatnya duduk, tertib, mau mendengarkan kalam-kalam ilahi, mau mendengarkan nasihat-nasihat baik. Ini udah masuk salah satu pintu surga, insya Allah sudah terbuka. Insya Allah. Insya Allah, amin ya. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Taat kepada Allah dan Rasulnya maka Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Dalam arti bahwa jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Budiono, Pak. Baik, Pak Budiono bisa langsung ke Ustadz Danu silahkan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya punya masalah. Nanti saya mohon pada Ustaz untuk memberikan nasihat dan solusi untuk masalah saya ini. Masalah saya itu saya mengalami sakit di dada sebelah kiri. Ustaz. Sakit Tapi apa? kadang-kadang sakit di dada sebelah kiri. Oh, sakit dada sebelah kiri. Ya, betul lah Ustaz. Tapi kadang-kadang sakit itu juga di bagian yang lain, seperti di dada sebelah kanan, di dada sebelah tengah, juga di sekitar perut. Oh, begitu. Iya, kalau sakit itu datang, itu sering sekali. Iya, Lalu timbul rasa takut yang sangat luar biasa. iya. Sehingga nafas saya jadi berat sekali. Iya. Bapak, maaf nama Bapak siapa? Maaf. Pak Budiono. Pak Budiono ya? Iya, Pak Budiono. iya.
Maksudnya ini bukan wapres kan ini? Maaf ini Pak. Kan Pak Budiono di mana tinggal di Pak? Semarang. Di? Di Semarang. Oh Semarang. Ada satu hal yang mau saya tanyakan, karena sakitnya Bapak itu berpindah, jadi ada kadang kiri, kadang tengah, kadang kanan, seperti itu. Yang mau saya tanyakan begini, Pak Budiono, apakah Pak Budiono yang pertama adalah dulu pernah atau sering ke orang pintar meminta suatu ilmu atau meminta suatu mantra barangkali? Entah itu wujudnya dikasih air putih atau dikasih baca-bacaan oleh orang-orang tertentu dan diamalkan oleh Pak Budiono. Maaf ini saya perlu tanyakan, apakah itu betul Pak? Dulu sudah lama sekali memang pernah Pak Ustaz. Lama sekali ya sudah ya? Sudah lama sekali waktu saya belum menikah waktu itu. Oh iya, Waktu saya masih sekolah. oh iya, oke. Dan waktu itu juga saya pernah mengikuti itu Pak Ustaz, olahraga tenaga dalam. Oh ya sudah nggak apa-apa. Iya, memang kalau olahraga tenaga dalam itu yang keluar dalamnya semua biasanya ya. Ya sudah Pak Budiono, yang pertama adalah ini ada dua hal yang Pak Budiono harus kerjakan dari nasihat saya. Yang pertama adalah apakah Pak Budiono termasuk kalau Pak Budiono jengkel, emosi, amarah banyak diamnya? Itu yang pertama mau saya tanyakan juga. Iya Pak Ustaz. Iya ya. Yang kedua tadi adalah Pak Budiono, di dalam tubuh Pak Budiono banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang tidak tampak. Yang biasa kita sebut namanya jin, tapi jin itu adalah jin ilmu dari tenaga dalam Bapak yang Bapak kerjakan. Pak Budiono tidak usah risau, mudah-mudahan niat baik Pak Budiono ini dilihat oleh Allah dan bisa menjadi obat bagi Pak Budiono ya, amin. Pak Budiono, mulai hari ini maukah Pak Budiono melepas seluruh ilmu tenaga dalam yang Pak Budiono kerjakan dulu pada waktu sebelum menikah? Jika ilmu tenaga dalam tersebut banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang tidak tampak yang menguasai tubuh Pak Budiono sehingga menjadikan ilmu yang sakti, maukah Pak Budiono jika ilmu tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Muhammad SAW, mulai hari ini Pak Budiono mau dan ikhlas untuk atau agar seluruh ilmu dalam tubuh Pak Budiono tidak berdaya dan keluar dari tubuh Pak Budiono semata-mata karena Allah Ta'ala. Pak Budiono ikhlas? Insya Allah saya mau dan ikhlas Pak. Ikhlas lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin ya Allah, amin. Yang kedua Pak Budiono, mulai hari ini kalau ada masalah, kalau ada emosi coba ceritakan, tidak dengan marah tapi ceritakan dengan nada-nada yang baik. Entah itu dengan istri atau siapapun juga, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang penting, mulai malam hari ini atau mulai nanti subuh, Pak Budiono mohon ampun pada Allah Ta'ala, istighfar dulu, kemudian mohon ya Allah jika sakit di dadaku, baik yang sebelah kiri, tengah dan kanan ini disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosaku, karena aku sering menyimpan jengkel, emosi dan marah kepada, sebutkan siapa yang sering dijengkeli Pak Budiono, kepada seseorang, aku mohon ampun kepadamu. Doa seperti itu terus menerus dengan tenang, dengan santai, dan mohon diberi kesembuhan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah ridho sehingga Pak Budiono diberi kesembuhan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Pak Budiono. Iya. Ya. Mudah-mudahan manfaat ya Pak Budiono. Amin. Amin. Kembali lagi bersama kami di Bengkel Hati. Baik pemirsa, sekarang kita akan beri kesempatan kepada jamaah yang hadir di Masjid Ani Dimensi TV. Ini ada Ibu Titi Kulsum mana? Dari Bandung. Ibu Titi Kulsum, silakan. Mic-nya maaf bisa ya. Ibu bangun berdiri. Iya. Ibu Titi Kulsum. Silakan Ibu. Bentar Bu, mic-nya belum ada. Yang di rumah nanti nggak denger Bu. Yang usah ditiup nggak panas, langsung saja. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Kulsum dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Pasir Koja, Bandung.
saya ingin bertanya tentang masalah penyakit saya, Pak. Saya punya penyakit sakit kepala udah 7 tahun kurang lebih lah gitu ya. Ini sering pingsan dan sering kena badan sakit gitu. Gimana cara solusinya? Sering pingsan ya? Iya. Bu, tadi mic-nya ditiup ya? Dimarahin sama Dai Albar ya? Itu mic-nya nggak panas, nggak usah ditiup. Ya sudah nggak apa-apa. Bukan dimarahin. Apa? Bercanda. Oh, bercandain ya. Biar ya. tambah akrab. Iya, Ibu Titi. Kalau Ibu kepala, Siti, Pak. oh, Ibu Siti. Ibu Siti ya. Ibu Siti ya. Oh maaf, saya yang salah gitu ya. Iya, saya ikutin Dai Albar. Maaf ya Bu, kita Iya. berdua minta maaf ya Bu ya. Ya, maaf ya Bu. Ya. Nggak apa-apa, sekali-kali Ustadz salah itu nggak apa-apa. Bukan sekali-kali, emang Apa? sering salah. Oh iya bener. Iya, Ibu Siti. Kalau memang kepala Ibu 7 tahun ini sering pusing, sering sakit, kemudian sering pingsan. Yang mau saya tanyakan begini, sebelum peristiwa Ibu Titi ini sering pingsan, Ibu Siti maksud saya, maaf salah lagi. Saya ikutan Dai Albar sih. Ibu Siti. Ibu Siti, apakah ada yang dipikirin Ibu Siti sebulan, 2 bulan, 3 bulan sebelum Ibu mulai cenderung sakit kepala itu kuat? Ada masalah apa yang dipikirin Ibu di mana Ibu belum menemukan solusi, di situ Ibu ada bingung, jengkel, marah yang Ibu nggak bisa keluarkan? Ya kalau masalah itu relatif ya punya ya Pak ya. Ya. Nah, cuman ini sudah diperiksa berapa kali ke dokter. Nggak ada hasilnya, tapi setelah ikut terapi ketahuan katanya penyempitan pembuluh darah. Gitu. Penyempitan pembuluh Ya. darah di otak. Ya otak yang kecil gitu ya. Otak kecil? Ya. Oh ya. Nah ini akan lebih fokus lagi. Ibu, jika itu ada penyempitan pembuluh darah di otak, berarti insya Allah di sini Ibu sering sekali jengkel. Paham? Paham. Ya, masalah kan banyak, tapi jengkelnya ini yang sering, kan gitu. Iya Pak. Masalah Ibu dengan saya mirip-mirip lah, cuma Ibu wanita, saya laki-laki, begitu ya?